Ya, selamat datang di video tutorial kali ini, yaitu sebuah eh, video untuk membahas tentang sebuah aplikasi, yaitu aplikasi pencatatan BBM, yaitu yang running atau berjalan di mobile aplikasi Android. Mobile aplikasi Android ini spesifikasinya atau minimum requirement-nya itu adalah handphone atau device yang mempunyai operating system Oreo atau Android 8 ya. Nah, ini baru bisa running bagus. Nah, ini adalah aplikasinya, ya, GUI-nya, grafik user interface-nya seperti ini. Nanti masukkan username-nya di sini, kemudian di sini password-nya. Nah, video kali ini akan menerangkan tentang hak akses. Ya, hak akses itu adalah kita bagi menjadi 3 di sini, yaitu yang pertama adalah yang paling tinggi adalah super admin. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi atau penyelenggara di SPBU tersebut, yaitu untuk operator yang akan menjalankan daripada mesin nozzle. Kemudian adminnya adalah yang menjalankan untuk tera tangkinya, ya, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, video ini yang pertama kali ini akan menampilkan atau menjelaskan tentang super admin dulu ya. Jadi yang mau tutorial untuk di nozzle atau di tangki mungkin di video berikutnya ya. Yang ini video ini bisa di skip. Nah, ini karena ini khusus untuk super admin. Jadi sini saya akan masukkan username-nya, kemudian password-nya. Nah, ini akan didapat oleh super admin ya, untuk masing-masing pengguna. Nanti akan jelaskan. Kemudian kita klik atau tombol login. Nah, kemudian akan terlihat di sini ya. Di sini adalah ada SPBU, kemudian device, kemudian lubang tangki, kemudian tangki, nozzle, sip kerja, nama BBM, harga BBM, tera tangki, tera nozzle, pengguna sama laporan. Jadi SPBU, saya jelaskan di sini dulu. SPBU ini yaitu berguna untuk memasukkan nama-nama SPBU. Nah, sekarang kita klik di sini ya. Nah, contohnya seperti ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita tambahkan aja kalau ada memang SPBU-nya. Seperti ini ya, nama SPBU-nya. Apa nama SPBU-nya? Biasanya memakai kode ya, 54 titik dan seterusnya. Kemudian lokasinya juga biar gampang. Kemudian ingat nanti diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan nanti akan tidak terlihat ya. Ini berguna untuk apa? Jadi gini, misalnya salah satu kalau sudah memakai aplikasi kita, kemudian SPBU-nya tutup. Nah, ini hilangkan centangnya biar nggak masuk nanti ke data, gitu ya. Ini contoh-contohnya semua. Ini untuk memperbaiki ya. Nah, misalnya kita perbaiki, misal seperti ini ya. Nah, bisa perbaiki namanya jadi berapa, misalnya ya, misalnya 007 gitu misalnya ya. 07 tes gitu ya. Nah, dan lokasinya kalau mau dipindah silakan, aktif tinggal disimpan. Nah, sudah kelihatan ya, sudah langsung perbaiki datanya. Nah, kalau menghapus dia akan tinggal disilang seperti ini. Anda konfirmasi ya, apakah Anda akan menghapus. Nah, kalau misalnya ya, SPBU gagal dihapus karena data dipakai. Nah, ini karena sudah ada data yang memakai SPBU ini, berarti tidak akan bisa dihapus seperti itu ya, karena data sudah ada dia. Device. Nah, device ini adalah yang menggunakan aplikasi. Nah, ini merek-merek handphonenya seperti ini, Samsung A20, Samsung A035 dan seterusnya. Ini sudah didetek sama device kita. Jadi nanti super admin akan membuatkan user, kemudian user
tentu di device baru ya, dia handphone yang baru ya. Nah, masukkan usernya, membuat user, si nanti adminnya memasukkan user di sini. Nah, ketika dia login, nanti sebelum didaftarkan di sini, sebelum terlihat di sini, itu tidak akan bisa, nanti akan diinfokan bahwa gagal. Nah, jangan khawatir, nanti support admin masuk ke device HP, device atau HP, nah nanti akan diperbaiki nanti di sini. Nah, aksesnya diizinkan, ini diklik ini. Nah, seperti sekarang misalnya Samsung ini dia masuknya ke SPBU 9001. Nah, ini khusus, jadi handphone ini akan bekerja di SPBU dengan nomor sekian. Ya, ini bisa diganti ya. Yang ini bisa diganti juga nih. Misalnya biar nggak kodenya, biar namanya misalnya, ya nggak apa-apa, langsung namanya aja. Nah, kayak gini juga ya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ini diganti menjadi, ini mereknya, yang ini mereknya, yang ini misalnya diganti menjadi misalnya namanya admin. Nah, gitu misalnya ya. Admin gitu misalnya ya, atau punyanya siapa, punyanya Pak Wayan gitu misalnya, boleh, atau langsung Wayan gitu aja boleh ya, seperti itu, tinggal disimpan. Nah, sudah ada ya seperti itu ya. Nah, gitu untuk device seperti itu. Kemudian lubang tangki, nah kita akan masukkan kode-kode tangki di sini, misalnya plus. Nah, nama lubang tangkinya apa? Nah, saya kurang begitu tahu di lapangan, tapi silahkan nanti diisi lubang tangkinya, namanya apa. Kemudian tangki. Nah, tangki ini kemarin saya dikasih contoh adalah PLK, SL1 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Nah, tambahkan nama tangki apa? Misalnya nama tangkinya misalnya T7 gitu misalnya. SPBU-nya SPBU di mana? Nah, anggaplah yang tadi ya, SPBU di tes. Kemudian lubang tangki, nanti jangan lupa ya, lubang tangki akan ada kita masukin. Nah, lubang tangki nomor berapa gitu misalnya, nomor 1 gitu misalnya. Nah, terus nama BBM-nya apa, nama bahan bakarnya apa, ya, ada solar, ada Pertamina, misalnya Pertalite, itu tinggal disimpan. Nah, sudah ada di sini ya tangkinya. Ini tangkinya, kemudian nozzle. Nah, nozzle adalah yang untuk nanti operator ya di nozzle ya. Nah, tinggal kita tambah di sini nama nozzle-nya apa, misalnya nozzle 7 gitu ya. Nah, nozzle 7 SPBU-nya di mana? Nah, anggap yang tadi kita buat ya, di tes. Kemudian tangkinya tangki nomor berapa? Nah, tangki nomor 7 gitu misalnya ya. Nama BBM-nya pasti di sini akan Pertalite. Ya, karena sudah kita spesifikasikan tadi bahwa yang di T7 itu ada di Pertalite. Ya, disimpan. Tidak mungkin tangkinya solar, keluar nozzle-nya Pertalite, tidak mungkin ya. Nah, gitu ya, simpan. Nah, sudah ada ya NS7. Nah, sudah NS7, kemudian nozzle sudah tadi. Nah, sip kerja ini sip kerja untuk pegawai ya. Jadi saya di sini ada 3 sip, pagi, siang, sore. Kalau mau ada malam tinggal ditambah aja di sini. Kalau mau perbaiki ya tinggal diperbaiki ya, jam berapa dan seterusnya. Kemudian nama BBM, Nah, nama BBM ini ditambah lagi nih, kalau ada mesin saya cuma hafalnya Pertalite pertama solar, tinggal ditambah di sini ya, nama BBM-nya apa, tinggal disimpan nanti. Harga BBM, nah ini sangat penting sekali ya, harga BBM ini sangat penting sekali ini untuk super admin ya. Jadi misalnya sekarang Pertalite, Pertalite di tanggal 1 Desember harga sekian, jam sekian. Di tanggal 1 tetap masih ada seperti ini ya, ada 2 data ini, kita bisa hapus satu, ya. Nah, sudah hapus satu ya. Nah, tanggal 1 misalnya harganya sekian ya. Tapi sekarang hari ini, misalnya tambah hari ini atau besok hari ini kan hari Kamis 8 Desember ya, misalnya tanggal 9 atau tanggal 10 gitu misalnya. Nah, tanggal 10 ada kenaikan gitu, misalnya ada perubahan ya. Nah, jam berapa? Jam berapa perubahannya? Anggaplah jam 00 biasanya ya. Jam 00, ini ada AM, ini nanti ganti menjadi 12 gitu ya, 00. Jadi ya AM. Jadi subuh pagi ya akan naik harganya. Tinggal oke. Nah, jam 00 ya. Nah,
sebelumnya 800 sekian misalnya menjadi 9.900 gitu ya. Simpan. Nah, sebelumnya tanggal 1 ini akan dipakai patokan ya. Sebelum tanggal 10, jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 sampai tanggal 9 pukul 23.59 itu masih memakai harga 8750. Nah, kan Pertamina akan memberitahu bahwa tanggal 10 akan ada kenaikan jam 00. Ya, super admin tinggal langsung, meskipun sehari ini tanggal 8 ya masukin aja tanggal 10. Nanti akan diikuti dalam operasionalnya mesin nozzle nanti sama di tangki akan langsung ke 9.900. Ya, seperti itu ya. Nanti ya. Untuk harga BPM ini sangat penting sekali untuk super admin. Jadi masalah perubahan harga ya, misalnya solar seperti itu. Nah, ada solar ini ada tanggal 7, ada tanggal 7, ada tanggal 1, tanggal 7, tanggal 7 seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya di tanggal 10 misalnya ada perubahan ya tinggal seperti tadi di Pertalite ya. Kemudian tera tangki. Nah, tera tangki ini adalah untuk super admin untuk memperbaiki data di tera tangki yang keliru diinput oleh orang operasional, gitu ya. Tapi, nah ini tapi ya, ini ada 7 hari sebelum tanggal berapa. Tidak bisa seluruhnya karena nanti hang nanti handphonenya, nanti kebanyakan data juga gitu ya. Jadi 7 hari sebelum tanggal berapa, nah gitu ya. Misalnya tanggalnya tanggal 6, berarti tanggal 6. 7 hari sebelum tanggal 6 ya. Untuk melihat semua SPBU tinggal di refresh ini. Nah, akan kelihatan di sini ya. Akan kelihatan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau cari SPBU biar nggak banyak misalnya. Nah, di sini kan ada 2 nih, anggap ya. Misalnya kita akan memperbaiki data yang ini, yang tes ini ya. Kita tinggal pilih aja ini, kemudian di refresh. Nah, akan satu aja kelihatan ya, di tanggal 6 Desember ya. Jadi dari tanggal 6, tanggal 5, dan seterusnya 7 hari sebelumnya itu akan kelihatan. Ya, termasuk yang hari ini gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dicetak ya tinggal dicetak di sini ya. Nah, kalau mau dicetak, kalau memperbaiki tinggal diperbaiki ini, diklik. Nah, misalnya ternyata ini bukan 250 gitu misalnya, dilaporkan. Ingat ya, hanya super admin yang bisa memperbaiki data ya. Nah, tinggal 256 gitu misalnya ternyata. Nah, tinggal disimpan. Atau misalnya ada keterangan diperbaiki gitu misalnya, diperbaiki, nah gitu misalnya, tinggal disimpan. Nah, kalau mau dicetak ulang, nah ini cetak di sini ya, dicetak di sini, tinggal diklik ya, tinggal dia tanggal 6 Desember ini, tinggal dicetak oleh si super admin. Nanti akan ada konfirmasi ya, nah, cetakannya seperti gimana gitu ya. Nah, tinggal yes, nah, seperti itu nanti akan dicetak ya. Nah, hasil cetaknya seperti ini ya. Nah, cuman saya berikutnya untuk tera nozzle. Nah, tera nozzle sama juga seperti yang tera tangki ya. Nah, ini tera nozzle yang apabila ada perbaikan untuk data tera nozzle. Nah, sama seperti tadi, tinggal di refresh kalau ada. Nah, ada datanya banyak ya, 7 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita akan mencari tanggal 1 gitu, tanggal 2 gitu misalnya ya, tinggal di refresh. Nah, data semua akan kelihatan 007 dan seterusnya. Nah, ini kita mau filter nih ya. Misalnya kita cari yang 901 aja. Nah, tinggal cari 901, tinggal di refresh. Nah, jadi semua SPBU yang 901 akan kelihatan semua. Mau dicetak boleh, mau diperbaiki seperti di sini tadi. Kalau mau dicetak juga bisa, kalau mau dihapus juga bisa ya. Ini punya wewenangnya si super admin ya. Kemudian kita lanjut ke pengguna. Nah, pengguna ini adalah nama-namanya ya. Nah, nama-namanya ya, tinggal diklik di sini. Nah, namanya siapa? Misalnya anggap namanya adalah Tono gitu ya. Nah, Tono. Dan kita passwordnya apa? Kemudian otoritasnya apa? Nah, ingat ya, otoritasnya misalnya Tono ini adalah di tangki gitu, berarti dia adalah role adminnya ya. Kalau dia tangki namanya role admin ya. Ingat ya, kalau dia akan inputnya di
tangki, namanya role admin ya. Tinggal diaktifkan. Nah, kemudian kita misalnya tambahkan lagi namanya Nana gitu misalnya, passwordnya. Nah, sekarang role-nya dia Nana ini ada di Nuzzle. Nuzzle-nya berarti adalah role operator ya. Nah, dia ada di operator. Ingat ya, ada di operator ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Yang disimpan. Ya, sudah ya untuk penggunaan seperti itu. Kemudian laporan. Nah, laporan ini sangat penting sekali. Jadi laporan ini ada dua. Ada laporan penjualan, ada laporan harian. Kalau laporan penjualan, kita pilih SPBU-nya, misalnya SPBU yang tadi ya, sebetulnya sip kerjanya sip kerja pagi. Nah, tinggal misalnya tanggal 8, kita bisa tampilkan di sini. Tinggal diklik di sini, apakah ada hari ini untuk laporannya. Nah, kelihatan ya, berarti sekian selisihnya, kemudian ini jadi sekian nanti yang ada untuk di laporan penjualannya. Nah, kalau mau mencetak nanti tinggal dicetak di sini aja nanti. Nah, dicetak, ditampilkan tadi, ditampilkan di layar, kemudian dicetak untuk laporan penjualannya. Nah, kalau laporan harian ini yang sangat penting sekali ya. Laporan harian ini tinggal diklik di sini, misalnya di SPBU ini seperti ini, nasib kerjanya sip kerja pagi. Nah, misalnya ditampilkan. Nah, akan ditampilkan sekarang dalam bentuk PDF. Nah, kalau ada datanya, tapi datanya mungkin kecil sekali ya, nggak kelihatan ya. Istilahnya di zoom lagi. Nah, tetapi jangan khawatir, ini bisa di download ya. Nah, di download, nanti file downloadnya itu bisa Anda kirim lewat email. Kemudian Anda cetak di PDF dalam bentuk PDF ya, di komputer misalnya, di komputer itu bisa dicetak. Nah, seperti itu. Sama juga kayak tadi juga ya, di laporan penjualannya juga bisa di download. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa di download juga. Bisa kita tampilkan dulu. Nah, ini juga bisa download ya. Nah, ini bisa download. Nah, download sukses ya. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin Super Admin videonya segitu aja ya. Nanti kita akan lanjut ke pengoperasian daripada Tera Tangki dan Tera Nuzzle di SPBU ya.